Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir ma yahshallaha min ibadihi al-ulama. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pada kajian subuh ini kita bahas salah satu doa yang sering oleh baginda Rasul dimunajatkan, dan kita pun sering memohon kepada Allah. Doa itu adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'awatin la yustajabu. Isi doa itu ada 4. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepada Engkau. Yang pertama, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak ada manfaat. Yang kedua, wa min qalbin la yahsha', hati yang tidak pernah khusyuk. Yang ketiga, min nafsin la tashba', nafsu yang tidak pernah puas. Yang keempat, wa min da'awatin la yustajabu, dari doa-doa yang tidak pernah diijabah. Ini kita meminta kepada Allah perlindungan. Perlindungan itu berarti kita bersandar kepada sesuatu yang kekuatannya maha kuat, yaitu kepada Allah. Nah, kenapa Rasulullah SAW meminta 4 perlindungan ini? Yang pertama, dari ilmu yang tidak ada manfaat. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebut al-ilmu ilmani. Ilmu itu dibagi 2. Jadi ilmu yang kita dapat dari mulai baik secara formal maupun non formal, dari mulai orang tua kita mendidik sampai mensekolahkan, kuliah, ada yang S1, S2 sampai S3. Kemudian kita belajar dari majelis ke majelis, bahkan sekarang dari YouTube ke YouTube. Itu belajarnya. Kalau dulu belajar itu pasti kepada guru. Kalau sekarang gurunya Abah Google itu. Kadang-kadang itu. Jadi orang bergurunya ke situ. Kalau ada pertanyaan bukan ke guru sekarang, ke AI. Jadi ada kecerdasan digital sekarang. Dulu kalau ada salah satu masyarakat yang baru melahirkan, pasti datangnya ke kiai, ke ustadz minta nama itu.
Kalau sekarang bukan kiai tapi ke Abah Google sekarang. Nanyanya itu sudah beda. Nah, kata Rasulullah, ilmu itu dibagi dua. Yang pertama, al-ilmu fil qalbi, ilmu yang nempel di dalam hati. Fadzaka al-ilmun nafi', inilah yang disebut oleh Rasul ilmu yang bermanfaat. Jadi arti ilmu manfaat itu kita tangkap dengan panca indera kita, dari mulai mata, telinga, otak, kemudian bahkan ditulis, turun masuk ke dalam hati. Kalau ilmu sudah masuk ke dalam hati, pantulannya nanti pikiran jernih, hati bersih. Sehingga karena pikiran jernih, hati bersih, pantulannya, perilakunya akan terlihat elok dan indah. Itu tanda orang yang berilmu itu. Karena pintu hati manusia itu ada 4. Ilmu itu bukan hanya masuk pada pintu pertama, kedua, ketiga, tapi harus masuk ke pintu keempat. Pintu pertama hati manusia yang disebut dengan sadrun. Kalau ilmu baru masuk dalam hati pintu pertama, maka perilakunya tidak ada pengaruh. Dia akan iri, dengki, benci, sombong, angkuh, pokoknya pendendam, pokoknya kumpul itu penyakit hati. Padahal ia berilmu, tapi masih penyakit hati. Seolah-olah ilmunya tidak menghiasi dirinya. Kenapa? Ilmunya baru masuk pintu pertama. Makanya tembus ilmu kita itu yang kita miliki bukan hanya masuk pintu pertama, masuk pada pintu kedua. Ini pun ketika masuk pada pintu kedua sifatnya masih jelek, yang disebut dengan qalbun. Sifatnya masih kadang-kadang, kadang rajin, kadang malas. Walaupun berilmu, kadang semangat, kadang kendor, kadang eling, kadang edan, gitu. Walaupun berilmu itu, jadi masih kadang-kadang gitu. Padahal berilmu, tapi sifatnya masih labil, karena ilmunya baru tembus ke pintu hati kedua, sehingga sifatnya masih labil. Gitu. Belum stabil. Nah, ilmu yang kita dapat dari manapun ilmunya, dalam syair Arab itu hudil hikmata wa la yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Ambil ilmu itu dari mana saja datangnya, selama ilmu itu tidak menjadikan madarat untuk kita. Cek bahasa Sunda mah, ti bujur hayam keluar endog candak. Ti bujur urang kaluarna eta tong dicanak. Itu. Padahal hayam jeung urang teh langkung mulia urang. Tapi keluar ti bujurna wayahna we. Lebih laku ti hayam tibatan ti urang gitu. Ilmu kita masuk pada pintu ketiga. Ini sudah mulai, pintu ketiga ini sudah mulai baik. Ketika manusia masuk pada pintu hati ketiga, yang disebut dengan fuad. Fuad itu sifat manusia sudah istiqamah. Istiqamah itu kalau makna dari hadis, ahabbul a'mali indallahi adwamuha.
wa in qalla. Amalan yang sangat Allah cintai adalah amalan yang istiqamah. Istiqamah itu amalan yang terus-menerus, konsisten, walaupun dimulai dari hal-hal yang sedikit. Dimulai dari hal-hal yang ringan. Sholat tahajud 2 rakaat tapi tiap malam mayeng, itu lebih bagus, itu istiqamah. Sholat tahajud 11 rakaat tapi setahun sekali, itu mah edan eling itu. Jadi dari hal-hal yang sedikit, yang ringan, memulainya bertahap. Jadi jangan gengsi, jangan malu ketika kita melakukan dari hal-hal yang terkecil dulu. Makanya Allah memberi contoh sang holik itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 27. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fauqaha. Allah tidak malu, tidak gengsi. Itu Allah itu. Tidak malu, tidak gengsi. Menciptakan sekecil nyamuk. Saat Allah sang holik pencipta menciptakan nyamuk, makhluk itu luar biasa. Ada yang mencemoohkan Allah itu. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Bagi orang yang beriman, dia mengetahui bahwa Allah menciptakan nyamuk itu benar. Tetapi wa ammal ladzina kafaru fayakuluna madza aradallahu bihadza masalah. Bagi orang yang ingkar Allah menciptakan nyamuk itu malah nenaonan cenah Allah menciptakan reungit. Buat apa? Meragukan. Allah buktikan akhirnya. Raja Namrud wafat karena nyamuk. Yang kuat itu karena nyamuk. Saudara kita juga ada yang wafat karena sebab nyamuk. Ada juga yang kaya raya karena nyamuk. Luar biasa. Dari yang kecil nyamuk itu. Tapi Bapak Ibu jangan memiliki sifat seperti nyamuk. Nyamuk itu sifatnya 3, jelek semua. 1, suka mengganggu orang. Jadi kalau ada tetangga yang suka mengganggu, eta teh reungit itu. Nyamuk itu. Yang kedua, sifat jelek nyamuk itu suka menyakiti orang, ngegigit, itu nyamuk itu. Yang ketiga, sifat jelek nyamuk itu suka mengambil hak orang. Pernah nggak Bapak Ibu ketika nyamuk datang menggigit mau minta darah, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Ya gimana Pak RW minta darah ya. Nggak ada. Sifat jelek nyamuk itu mengganggu, menyakiti, mengambil hak orang. Jadi kalau ada manusia yang sifatnya 3 ini, secara fisik manusia, jiwanya jiwa nyamuk itu. Itu luar biasa itu. Yang kedua, arti istiqamah itu kalau menurut para sahabat, Abu Bakar mengartikan istiqamah itu konsisten memelihara tauhid. Tauhid kita itu kan selalu kita baca. Bacaannya yaitu syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadat itu ada rukunnya. Rukun syahadat itu ada 2. 1, iddi'an. Apa artinya? Mengakui Allah sebagai Rabb, Tuhan.
mengakui Muhammad sebagai nabi dan rasul. Maka lahirlah kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lahirlah di kalimat la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La maksuda illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. La matluba illallah, tidak ada yang diminta kecuali Allah. Jadi semua permohonannya kepada Allah. Sehingga orang-orang dulu itu seperti Abdurrahman bin Auf diuji dengan kenikmatannya bukan semakin jauh, tapi semakin dekat dengan Allah. Beda lagi dengan Qarun, diuji dengan kenikmatan bukan semakin dekat tapi semakin jauh. Nabi Sulaiman diuji dengan kenikmatan. Coba Nabi Sulaiman, doanya pendek tapi Allah memberi 3. Doanya pendek. Yang diabadikan doanya dalam Quran surah Shad ayat 35. Rabbik firli wahabli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampuni dosaku. Berikan kepadaku mulkan, kerajaan. La yambaghi li ahadim min ba'di. Yang jika diberikan kepada setelahku itu tidak pantas. Dengan doa ini Nabi Sulaiman diberi 3 oleh Allah. 1 diberi kerajaan, 2 diberi istri yang cantik, yang ketiga diberi harta yang melimpah. Diuji dengan ini. Ketika ditanya Nabi Sulaiman, 3 nikmat itu kau dapat dari mana? Jawabannya langsung, hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah. Langsung mengaitkan kepada Allah. Tauhid itu. Beda dengan Qarun. Qarun, hartamu kau dapat dari mana? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini karena kehebatan saya. Tidak pernah mengaitkan kepada Allah. Menunjukkan keakuannya. Karena kehebatan saya. Itulah kesombongan Qarun itu. Jadi beda karakter. Pelihara tauhid. Iddi'an, mengakui Allah. Yang kedua, rukun tauhid itu adalah qabul, menerima perintah dan larangan dari Allah, perintah dan larangan dari Rasulullah. Bentuk penerimaan terhadap perintah Allah dan Rasul berarti dilakukan. Bentuk penerimaan larangan dari Allah dan Rasul ditinggalkan. Makanya tanda orang yang berilmu menurut Hasan As-Sauri, beliau mengatakan man huwal alim, siapa itu orang yang berilmu. Lalu beliau menjelaskan orang yang berilmu itu adalah ya'riful khaira fayattabi'uhu. Orang yang berilmu itu tahu akan kebaikan dan kebenaran, ia lakukan. Wa ya'rifus syarra fayastanibuhu. Tahu itu adalah buruk, dosa, salah, ia tinggalkan. Itulah tanda orang yang berilmu. Tahu benar dilakukan, tahu salah ditinggalkan. Yang mau tahu salah dilakukan. Berarti bukan orang yang berilmu. Ilmunya tidak manfaat. Maka Rasulullah menyebut ilmu yang tidak ada manfaat itu yang kedua, al-ilmu alal lisan. Ilmunya bukan nempel dalam hati, tetapi hanya nempel di lidah. Turun ke leher pun tidak, apalagi ke hati. Ketika ilmunya hanya nempel di lidah, maka kata Rasulullah, hujjatullah ala bani Adam.
ilmu seperti itu akan memberatkan orang yang berilmunya ketika ia harus mempertanggungjawabkan kepada Allah. Karena dalam Quran surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban kepada kita tentang kenikmatan yang Allah beri kepada kita. Ada berapa yang harus kita pertanggungjawabkan? Ada 4. Ini yang harus kita pertanggungjawabkan. Dalam hadis, ketika nanti kan orang-orang yang sudah wafat, ketika soleh semua, bapak-bapak, ibu-ibu ini soleh semua, di alam barzah itu bapak ibu lebih lama di alam barzah itu daripada di alam dunia. Alam barzah itu ada yang menyebut alam kubur. Ada juga yang mengartikan alam penantian. Jadi alam penantian sampai hari kiamat nanti. Sehingga di alam barzah ada orang yang ribuan tahun penantiannya. Ada orang yang ratusan tahun, ada yang puluhan tahun, tergantung wafatnya. Nah, saat orang yang soleh di alam barzah itu, saat ruhnya sudah dikembalikan lagi, Malaikatul Maut itu menyuruh kepada jenazah ini yang ruhnya dikembalikan lagi. Nam kan naumil urush. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Jadi di kuburan itu, di alam kubur, nanti bapak ibu tuh disuruh tidur seperti tidurnya pengantin. Tidur pengantin kira-kira nyenyak ente? Pasti nyenyak karena sudah capek itu. Sudah berjuang itu. Itu. Contoh yang tidur lama, Ashabul Kahfi. 309 tahun tidur. Tekaraos. Kenapa? Dapat rahmat. Di alam barzah pun bagi orang yang soleh dapat rahmat. Walaupun ribuan tahun, dia penantian sampai yaumul kiamah dibangkitkan, tidak terasa. Beda dengan orang yang wafatnya tidak soleh. Nyamuk. Saat sakaratul maut pun itu sudah dibagi 2 manusia itu. Ayatnya sering oleh bapak ibu baca. Masih di juz amma, surah An-Nazi'at. Ada 2 golongan saat sakaratul maut. Malaikat menjemputnya. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was-sabihati sabaha, fas-sabiqati sabaqa. Yang pertama, golongan an-nazi'at. Ada orang yang dicabut nyawanya dengan kasar, keras, galak. Ini golongan yang penuh dengan dosa ini. Dikuatkan oleh Quran surah Al-An'am ayat 93. Walau tara idzidz zalimuna fi ghamaratil maut. Seandainya kamu melihat orang-orang yang dosa saat sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim. Para malaikat itu mukul-mukul dengan tangannya. Bahkan bukan hanya dipukul, diinjek, dipencet. Iya, rimanesia gitu berentah. Bakatku kesel. Kenapa? Penuh dengan dosa. Dipukul dengan tangan. Sambil mengatakan, akhriju ala anfusikum. Keluar jiwa ruh yang kotor, penuh dengan dosa. Luar biasa. Kasarnya itu malaikat. Seandainya kita melihat, untung kita tidak melihat, kecuali yang merasakan siapa? Yang sakaratul maut. Jadi kalau Bapak ingin merasakan sakaratul maut,
Beda dengan golongan kedua. Wan nasyitati nashta, malaikatnya lembut. Wassabihati sabaha, pelan-pelan. Fassabiqati sabqa, bahkan bapak ibu jadi rebutan ribuan malaikat. Wafat bapak ibu jadi rebutan. Kira-kira upami direbutkeun ku gadis bapak ibu bingah teu? Bapak ibu, bapak-bapak, ibu-ibu direbutkeun ku pemuda-pemuda di dieu. Atanapi ku aki-aki. Bingah teu? Pasti bingah. Bapak-bapak direbutkeun ku nini-nini. Jahe deh, jahe merah. Janda heran masih menggairahkan. Senang gitu. Ini direbutkan oleh para malaikat. Rebutan. Berlomba-lomba ingin mendahului. Akhirnya gotong royong. Ada yang ngusap dari mulai ujung jari. Terus diusap. Halus. Wan nasyitat. Wassabihat, pelan. Itu. Pada saat ruh sudah sampai ke kerongkongan, kalla idza balagatit taraqi, dalam Quran surah Al-Qiyamah itu. Saat sudah sampai ke sini, semua manusia mengatakan wakila man raqa, siapa yang bisa menyembuhkan? Sekalipun bapak punya langganan dokter spesialis terhebat, ketika saat ruh sudah sampai ke tenggorokan, siapa yang akan menyembuhkan? Obat apa yang akan menyembuhkan? Maka ada ulama yang memberikan tanda orang yang akan meninggal itu biasanya lemes, tidak ada tenaga, kemudian mual. Jadi mata kade tahu pami mual jeung lemes. Itu. Lemesnya tidak ada tenaga dan mual. Ternyata memang tanda-tanda itu saya lihat banyak sekali itu. Tidak ada tenaga. Sekalipun sudah minum, mual, muntah lagi, meninggal, tanda-tandanya itu. Siapa yang menyembuhkan? Kata Allah itu. Kecuali wa dhanna annahul firaq, baru yakin ini tanda perpisahan. Terpisahnya dengan orang-orang yang kita cintai, terpisahnya dengan sesuatu barang materi yang kita cintai. Nah, saat sudah ke sini, bagi orang yang soleh, dua malaikat kanan kiri dekat telinga, kanan dan kiri membacakan Quran surah Al-Fajr yang sering Bapak Ibu baca dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang bersih, tenang, terdidik, penuh dengan amal soleh, kembali kepada Tuhan. Allah ridho, masuk dalam golongan hamba, masuk ke dalam surga. Bapak Ibu nanti melihat seperti running tag, namanya sudah terdaftar di surga, meninggal dengan tenang, bahkan bisa jadi tersenyum. Itu. Kemudian ada malaikat yang menghampar kain kafan di atas kepalanya, ditaburi dengan minyak kasturi dari surga. Untuk apa? Untuk membungkus ruh kita, nanti dibungkus, dibawa. Langit pertama, para malaikat pun menangis, saya mengenal. Langit kedua, ketiga, sampai ketemu dengan Allah, Allah pun mengenalnya. Lalu memerintahkan kepada malaikatul maut, kembalikan ruhnya. Saat sudah dikembalikan, malaikatul maut memerintahkan kepada jenazah ini, nam kan naumil urus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Lama itu kita tidur nantinya. Beda dengan orang yang tidak soleh.
Kalau tidak soleh, inna hadzal qubura mamlu'atun dzulmatun. Kuburan penuh dengan kegelapan. Kira-kira kalau bapak, ibu, aliran listrik kamarnya, kira-kira kamar bapak ibu lebih luas kuburan nanti atau kamar bapak ibu? Kamar bapak ibu kan lebih luas. Kurang lebih ada 4x4 pak. Atau 3x3. Atau lebih bisa jadi. Kamar bapak ibu lebih luas. Ketika padam listrik, engap teh. Engap. Itu padahal luas kamarnya. Ada ventilasi lagi. Apalagi di kuburan. Kalau secara teori di kita panjang kuburan itu 2 meter. Karena rata-rata tinggi kita paling 2 meter. Ada tuh bapak yang tingginya ibu lebih dari 2 meter. Dayanya paling panjang 2 meter itu. Lebar 1 meter. Tinggi 170 cm. Itu kuburan yang normal itu. Tapi sekarang bapak ibu lihat kalau nganter. Lebar 1 meter gitu aya. Paling 40 cm itu. Sempit. Itu panjangnya kurang dari 2 meter. Kadang ditekuk heula sekedik tah. Sudah turun baru ada lubang, baru normal. Nggak muat, kadang-kadang kita mau bongkok juga. Apalagi di Bandung sekarang sudah mulai ada kuburan yang ditumpuk, disusun. Itu karena sangat padatnya. Wakaf kuburan, tanah kuburan sudah mulai langka. Ditumpuk. Jadi kalau ada orang tua yang meninggal lebih dahulu, anaknya di atas, itu bakal toel. Kasep ngalih ka dieu teu sopan. Bapak nu di luhur. Jadi rumah susun itu. Di Nagrog itu ada yang sudah disetting untuk 1 lubang itu 5 orang. VIP itu 25 juta itu. 5 orang itu sudah setting. Bisa pada pesan itu. Susun. Sempit pak. Gelap. Tidak ada ventilasi. Kira-kira engap nakan kabayang. Seseknya itu kabayang. Luar biasa Masya Allah gitu. Beda dengan orang yang soleh. Orang yang soleh, Innallaha azza wa jalla yunawwiruha. Kegelapan itu Allah berikan cahaya. Dengan apa cahayanya? Tidak dengan listrik, tidak dengan matahari, tidak dengan bulan, tidak dengan baterai, tidak dengan senter. Tapi ada 4 amalan yang akan menyinari kuburan kita. 1, bis-sholati. Sholat kita itu Bapak Ibu pasti akan menyinari kuburan kita, baik fardu maupun sunnah. Jadi terang benderang. Menurut kasat mata kita gelap, tapi bagi orang yang rajin sholat itu akan terang benderang. Makanya Bapak Ibu, sholat itu menjadi salah satu pertama kali yang akan dihisab. Ketika sholat dihisab, malaikat itu dipanggil, Rokib dan Atid. Kalau dalam bahasa saya, kip sini, tit sini. Malaikat Rokib, kata Allah, lihat ini hambaku, sholatnya sempurna atau tidak, sholat wajibnya. Dilihat catatannya. Sempurna, ya sudah sempurnakan. Ada orang yang sholat ada kekurangan ya Allah.
Kalau ada kekurangan, lihat lagi catatan. Kira-kira ada catatan sholat sunnah enggak? Lihat. Ada. Kalau ada, tambalkan, sempurnakan kekurangan sholat hambaku ini. Tak Bapak Ibu, kalau bisa jangan tinggalkan sholat sunnah, yaitu rawatib. Kalau bisa. Apalagi kalau Bapak Ibu tidak meninggalkan setiap hari 5 sholat sunnah minimal. 1 sholat sunnah rawatib, 2 sholat sunnah witir, 3 sholat sunnah tahajud, 4 sholat sunnah fajar, 5 sholat sunnah duha. Kalau bisa, jangan tinggalkan. Perintah Rasul sholat sunnah kepada Rasul itu mulainya usia 55 tahun. Jadi kalau usia 55 tahun, Bapak Ibu jangan tinggalkan amalan sunnah. Tapi Bapak Ibu bahkan masih kurang ya, dari 55 tahun ya. Itu. Belum ya. Kenapa? Karena sholat sunnah itu akan menyempurnakan, menambal kekurangan sholat fardu kita. Khawatir ketika Allah menyuruh malaikat, catatan sholat sunnahnya tidak ada. Sementara sholat kita, fardu kita masih ada yang kurang. Kira-kira menurut penilaian Bapak secara objektif, sholat fardu Bapak kurang atau sempurna? Kira-kira menurut Bapak? Tuh, sebelum dinilai oleh Allah ini mah, kita nilai diri sendiri. Kalau ada kekurangan, berarti sudah persiapkan kita, yaitu perbanyak sholat sunnah. Itu. Makanya dalam Quran disebut walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholat fardu jaga dengan sholat sunnah. Fardu dan sunnah jaga dengan perilaku akhlak yang baik, supaya tidak berguguran pahalanya di tengah perjalanan. Nah, sehingga itu yang pertama, yang menerangi kuburan kita. Yang kedua, was-shadaqati. Yang menerangi kuburan kita itu nanti sedekah. Kenapa sedekah bahasanya dalam hadis itu? Karena sedekah itu setiap orang mampu. Kalau zakat, infak bagi orang yang mampu. Kalau sedekah, setiap orang bisa. Kenapa? Karena sedekah itu tidak hanya dengan materi, non materi pun bisa. Contoh dalam Quran, ada kalimat ayat. Qaulun ma'ruf wa magfiratun khairum minas sadaqah. Tutur kata yang baik, sopan, santun, tidak menyakiti orang, menyinggung perasaan hati orang, dan pemaaf itu adalah sebaik-baiknya sedekah. Jadi kalau tidak bisa dengan zakat, infak, sedekah, berarti minimal biasakan bertutur kata yang baik. Yang kedua, jangan menjadi pendendam, neteli, ngagogolong nyeri hati. Sedekah, pemaaf itu sedekah paling baik. Itu dalam bahasa Sunda mah peperiheun. Sedekah ku artos tetiasa, sedekah ku tuangan tetiasa, atuh belaan sedekah ku basa nu sae. Contoh, Bapak pulang dari masjid, tiba-tiba ada batu peletuk, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata kalimat thayyibah itu langsung naik, Pak. Disebut illiyun. Apa itu illiyun? Kitabum markum. Langsung oleh malaikat dicatat sebagai amal soleh.
Yashhaduhu al-muqarrabun, disaksikan oleh para malaikat. Kalimat innalillah itu adalah untuk mendekatkan kepada Allah. Tuh. Beda dengan kalimat jalan beletuk anjrit. Tenaik ke langit. Itu tidak menjadi amal soleh. Jadi amal soleh itu luar biasa. Dengan tutur kata saja amal soleh. Dalam Quran surah Fatir ayat 10, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus soleh. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan dari Allah, kemuliaan itu milik Allah semua. Dengan cara apa? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, biasakan bertutur kata dengan baik. Wal amalus soleh, iringi tutur kata dengan baik itu dengan amal soleh. Naik ke langit, Pak, langsung. Tapi beda dengan anjrit, komo tambah jadol sia, goblok maneh. Sudah itu. Komplit itu. Jadi biasakan sehingga setiap apa yang kita katakan langsung naik iliyun, menjadi kitabum marqum, menjadi catatan amal soleh. Catatan amal solehnya yashhaduhu, disaksikan oleh malaikat. Al-muqarrabun, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Kemudian yang ketiga yang menerangi kuburan kita nanti, was-sabri, sabar. Ilmu sabar ini memang mudah diucap, tapi butuh perjuangan untuk sabar. Arti sabar itu apa? Sederhana. Menurut bahasa, arti sabar itu menahan. Menahan apa? Bapak Ibu pandai menahan, padahal Bapak Ibu mampu melakukannya. Pandai menahan, padahal Bapak Ibu mampu melakukan. Contoh, kira-kira Bapak Ibu mampu tidak marah? Bisa nggak marah? Bisa. Bisa atau pinter? Marah itu. Tapi belum tentu Bapak Ibu mampu untuk menahan. Padahal mampu marah, tahan, sabar. Bapak Ibu kalau sholat bisa nggak cepat? Bisa nggak sholat cepat? Bisa kan? Tak 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 sudah gitu. Tumak ninahnya kita tinggalkan. Sabar. Sehingga ada tumak ninah, ada khusyuk. Tumak ninah itu apa? Tenang dalam gerakan. Kalau khusyuk, tenang dalam bacaan, tenang dalam gerakan. Itu bagian dari sabar. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Satu paket. Di sholat saja ada sabar. Ternyata di dalam Al-Quran ada 6 kesabaran yang pahalanya luar biasa. Bapak Ibu ketika melakukan 6 sabar ini dirindukan oleh surga. Bukan surga, bukan kita yang rindu kepada surga, tapi surga yang rindu kepada kita. Asal kita melakukan sabar dalam 6 hal. 1, sabar ketika Bapak Ibu sholat. Kira-kira kalau Bapak Ibu dibawa oleh imam bacaan panjang, kesal teka imam? Pak, Bu. Nah, jangan kalah dengan yang mancing, Pak. Lama dari pagi sampai duhur. Narik-narik. Kira-kira yang mancing itu marah ke ikan? Enggak. Padahal dia dari pagi sampai sore bahkan.
sabar. Kita sholat tidak selama mancing. Itu sabar. Pahalanya surga. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Karena kita akan bertemu dengan Allah. Itu. Yang kedua, sabar saat mendapat musibah. Kalau sabar dalam sholat, Al-Quran Al-Baqarah 45 dan Al-Baqarah 153. Sabar saat dapat musibah, Al-Baqarah 155, 156, 157. Ada kalimat di ujungnya, 157-nya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Bagi orang yang sabar ketika Allah memberikan musibah, Allah hapus dosanya. Makanya saudara-saudara kita yang dapat musibah, kalau sabar Allah hapus dosanya. Secara hakikat itu. Makanya sakit itu kifarat. Sakit itu Allah cabut 3 kenikmatan saat orang itu sakit. 1, Allah cabut riangnya, freshnya, segernya, sehingga terlihat orang yang sakit itu layu, karena Allah cabut. Yang kedua, Allah cabut kenikmatan makan. Makanya orang yang sakit itu rasa kenikmatan makannya kurang. Yang ketiga, Allah cabut dosanya. 3, saat sembuh Allah kembalikan 2 kenikmatan. Yang pertama, yang 1 tidak Allah kembalikan, tetap dicabut. Apa yang Allah kembalikan 2 itu? Wajahnya, fisiknya fresh kembali, kembalikan, gagah deh, kelihatan cerah lagi, tidak layu. Yang kedua, rasa makannya nikmat kembali. Matak aya bahasa mamayu, ponyok, tuangna, itu Allah kembalikan itu 2. Tapi yang ketiga tetap Allah cabut. Apa? Dosa. Tidak dikembalikan. Matak secara hakikat sakit itu nikmat. Kira-kira kalau sakit itu nikmat, Bapak hoyong teh. Secara hakikat itu. Karena Allah cabut dosanya. Asal diiringi dengan sabar. Sabar itu bukan diam, tapi tetap usaha ikhtiar maksimal. Contoh dalam hadis, ada 5 orang yang ketika wafat, dia sakit, wafat, sudah berusaha dengan kesabarannya, ikhtiar maksimal, tetapi Allah menghendaki lain. Ya wafat karena sakit. Dikategorikan mati syahid. Mati syahid 5 orang. 1 adalah al-mabtun, orang yang sakit perut. Bisa karena penyakit, bisa karena masuk angin, bisa karena sebab lain. Asal sabar, ya, sakit perut diobat, tetap Allah menghendaki lain, maka meninggal syahid. Kata Pak Ustadz, sakit perut syahid, mau diobat bunuh diri eta mah. Tetap harus ikhtiar. Yang kedua, orang yang mati syahid al-mat'un, orang yang wafat karena terkena wabah bakteri. Bisa COVID, bisa kanker, bisa juga wabah-wabah lain. Itu. Jadi luar biasa Pak, nikmat ternyata itu. Kalau melihat teks hadis.
Tapi kalau kita ingin sehat, panjang umur, nikmat, berkah. Yang ketiga, orang yang mati syahid, al-ghariq. Orang yang meninggal dunia karena tenggelam. Saudara kita yang kena bandang itu terbawa syahid. Itu banjir bandang itu syahid. Atau bapak, ibu ketika ke jamban, ke kamar mandi, kemudian tenggelam di Nabah, syahid itu. Syahid itu. Atau bapak ibu ke Pangandaran dengan niat bukan untuk maksiat, asal membawa keluarga yang sah, anak-anak untuk tadabbur alam, meninggal tenggelam syahid. Tapi kalau niatnya maksiat, bukan syahid. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang wafat syahid adalah wasahibul hadmi. Orang yang terkena reruntuhan bangunan. Atau bisa jadi karena tabrakan. Atau karena jatuh. Ada yang ke jamban, kamar mandi, terpeleset. Jatuh, syahid. Itu. Ke kamar mandinya mau ngambil air, syahid. Ada atau juga jatuh. Atau sedang olahraga, jatuh, syahid. Tapi awas, karena jatuh syahid, jangan menjatuhkan diri. Karena jatuh, karena syahid. Syahid, Pak. Luar biasa itu. Atau na'udzubillah, karena tabrakan. Syahid. Mudah-mudahan Allah jauhkan. Yang kelima, wasyahidu fi sabilillah. Orang yang sedang berada di jalan Allah. Seperti Bapak Ibu sekarang. Dari rumah ke masjid itu sedang berada di jalan Allah. Seluruh aktivitas Bapak ketika diniatkan untuk ibadah, apapun kegiatannya, asal niat ibadah, maka syahid. Itu sabilillah itu. Niatnya ibadah. Tanda orang yang niat ibadah itu ada dua. Satu, hidupnya tidak lagi sakit hati. Kalau bapak ibu hidupnya masih sakit hati, berarti is'alil qalb, tanya hati kita. Apakah niat kita ibadah atau bukan? Kalau niat ibadah, mau nyeri hati. Yang ketiga, kalau orang itu niat ibadah, tidak akan kecewa. Contoh, bapak ibu disakiti oleh orang lain, tidak dibalas. Karena bapak ibu niat ibadah, sudah saya serahkan saja kepada Allah. Allah yang membalas. Yakin itu, Allah akan balas. Sehingga dalam hadis, Rasulullah menyebut muflis, orang itu bangkrut. Bagaimana orang itu bangkrut? Saat orang ini di yaumil qiyamah membawa segudang amal kebaikan. Tiba-tiba banyak kelompok orang yang mengiringinya. Saat Allah akan memberikan pahala, kelompok orang ini langsung, ya Allah, tunda dulu pahala orang ini. Kenapa? Kau mengusulkan untuk ditunda pahala orang ini? Karena orang ini rajin ibadah, tetapi rajin juga menyakiti saya. Oh gitu, kalau begitu pahala orang ini saya alihkan kepada kamu. Jadi semakin banyak Bapak rasa sakit hati, Bapak sabar, maka Bapak akan dapat transferan pahala. Tak sering-sering Pak, jadi hati. Itu transferan pahala itu. Lalu bagaimana kalau orang yang menyakitinya itu tidak punya kebaikan? Kata Rasulullah, orang itu kalau tidak punya kebaikan, maka dosa orang yang disakitinya Allah alihkan kepada orang yang menyakiti. Tuh, kan nikmat itu. Luar biasa. Itulah jika kita memandangnya dengan ilmu manfaat. Itu. Maka ilmu manfaat itu
Luar biasa menuntun kita. Makanya waman aroda ad-dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang menghendaki dunia harus dengan ilmu. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Orang yang menghendaki akhirat juga harus dengan ilmu. Waman aradahuma bil ilmi fa'alaihi bil ilmi. Orang yang menghendaki dunia akhirat juga harus dengan ilmu. Tapi ilmunya manfaat, ilmu yang nempel dalam hati. Itu yang ketiga, sabar. Kita lanjut. Sabar yang keempat, sabar sebagai pasangan suami istri. Surah An-Nisa ayat 19. Contoh. Ini contohnya luar biasa ini. Ketika ibu melihat suami marah, mendekat atau menjauh, Bu? Menjauh. Kalau yang dicontohkan oleh Ummu Salamah, suami marah itu mendekat. Bahkan bukan hanya sekedar mendekat, meletakkan kedua tangannya di atas paha suaminya sambil mengatakan, "Pak, Mama tidak bisa memejamkan mata untuk tidur sebelum dapat maaf darimu." Gitu tebu. Luar biasa. Yang kedua, luar biasa lagi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau melihat istri sedang marah, Rasul memanggil dengan panggilan cinta. Kalau bapak istri sedang marah, manggil dengan panggilan apa, Pak? Dengan panggilan cinta. Ya Humaira, itu panggilan cinta itu. Aisyah mengira Rasulullah akan marah ketika dipanggil. Ternyata ketika Aisyah marah, Aisyah dipanggil oleh Rasulullah, sudah mendekat, Rasul bukan marah, tetapi dicium keningnya, pipi kanan dan pipi kirinya. Jadi kalau istri marah, Rasul berbalas dengan mencium kening dan pipi kanan, pipi kiri. Semakin banyak marah, semakin dapat ciuman dari suami. Gitu tuh, Pak. Itu luar biasa itu. Masya Allah itu. Makanya ada perintah dari Allah langsung itu. Tabtagi mardhata azwaji. Rasulullah disuruh untuk minta ridho kepada istrinya. Karena dengan keridoan selesai masalah. Makanya ada perintah setiap hari, berarti bapak ibu minta ridho kepada istri atau kepada suami. Kenapa? Kita sadar bahwa kita ini manusia, nempel dalam manusia itu kelebihan dan kekurangan. Khawatir kekurangan kita ada hal yang tidak disukai, atau kekurangan istri tidak disukai oleh suami, atau sebaliknya, maka minta ridho di situ. Selesai. Kalau minta ridho, disitulah tabtagi mardhata azwaji. Maka kalau orang sufi minta keridhaan itu setiap pagi dan sore. Mah, bapak minta ridho, mama juga sama minta ridho. Selesai perkara. Sehingga kekurangan suami istrinya kalau sudah diridhoi nggak ada jadi masalah. Karena dua-duanya ridho. Bahkan ketika suami tidurnya ngorok pun kalau suami istrinya ridho, jadi musik yang paling indah itu. Yang bisa menghantarkan suami istrinya tidur nyenyak. Ketika ngorok bisa jadi kalau ridho dianggap seperti main biola, ngak-ngekok. Jadi ternyata dalam Quran surah At-Tahrim itu tabtagi mardhata azwaji. Rasulullah saja diperintahkan untuk meminta ridho itu. Apalagi kita manusia biasa yang banyak kekurangan itu. Supaya kekurangan kita diridhoi, maka tidak ada masalah. Sehingga lapang dada semua itu, tidak menjadi beban itu. Itu adalah ilmu. Tetapi saat kita mendapatkan ilmu yang tidak manfaat, maka ilmu itu akan memberatkan kita. Itulah yang saya sampaikan pada pagi ini. Hanya satu dulu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Berlindung dari ilmu yang tidak ada manfaat. Kita mohon
mudah-mudahan ilmu kita manfaat, yaitu turun ke hati yang memantul dalam perilaku kita. Itu. Amin ya rabbal alamin. Ada yang kurang jelas? Eces, alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira itu yang saya sampaikan. Insyaallah bersambung itu dengan 3 kalimat lagi. Hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak puas, doa yang tidak diijabah. Itu yang kita akan bahas nanti. Insyaallah, mudah-mudahan panjang umur, sehat, diiringi dengan keberkahan. Kita tutup sama-sama pengajian ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.